Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Puji Tuhan, malam hari ini ya kita akan membahas atau melanjutkan pelajaran kita, masih temanya tentang manusia baru. Kemarin sudah kita bahas ya, bahwa menurut Salomo itu enggak ada yang baru. Tapi Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan ada yang baru. Ya, di luar Yesus enggak ada yang baru. Di bawah kolong langit ini yang terjadi semua hanya pengulangan. Yang ada akan ada lagi. Itu enggak ya? Yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Tapi di dalam Kristus ada yang baru, yaitu manusia ciptaan baru di dalam Allah, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Nah, jadi kita tahu ya, kalau kita bicara tentang yang baru, itu adanya cuman ada di dalam Kristus. Produknya Yesus yang bisa membuat Anda menjadi baru. Ya. Nah, kalau orang dunia itu hanya memperbaiki supaya Anda kelihatan lebih baik saja. Tapi itu sebenarnya stok lama yang dipermak-permak supaya kelihatan lebih modern. Sehingga layak untuk mengikuti zaman up to date seperti gitu ya. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, yang lama dipotong, dibuang, lalu Anda dijadikan ciptaan baru di dalam Dia. Amin. Nah, setelah kita menjadi ciptaan baru, ada unsur-unsur baru juga yang mulai ada di dalam diri kita. Itu dimulai dengan di mana kita dilahirkan. Sejak kita lahir baru, ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, Allah Bapa menekuk langit ya, supaya Anda yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika born again lahir baru itu, jatuhnya di atas langit, bukan di bawah langit. Jadi sekarang ada perbedaan. Ada orang ya yang lahir di atas langit, ada manusia yang lahir di atas langit, dan ada manusia yang lahirnya di bawah langit. Yang lahir di atas langit itulah yang disebut manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita, ya. Oke, saya buka slide-nya supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti lebih mudah lagi ya. Wow. Kita masuk bagian ini. Sebagai manusia baru, kita sekarang punya cara hidup yang baru. Ya. Punya cara hidup yang baru. Tidak lagi seperti orang-orang yang lama. Seperti pengalaman sejarah kehidupan kita yang lama. Nah, saudara, jadi ini sebuah prinsip yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, ya, supaya Anda tahu ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus dijadikan manusia baru, cara hidup yang baru itu harus segera terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, perhatikan malam hari ini. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Ya, camkan baik-baik. Setiap ciptaan baru adalah hamba Allah. Di sini harus ada perubahan arah hidup dari yang dahulunya bersifat kedagingan, ya, sekarang berubah menjadi manusia yang rohani. Yang dahulu hidup tanpa arah yang jelas atau sia-sia, sekarang harus mempunyai tujuan hidup yang mulia. Ya. Nah, saudara, arah hidup orang percaya atau orang yang baru itu bertolak belakang dengan cara hidup manusia lama kita. Manusia lama itu dikendalikan, tujuannya adalah memuaskan daging ternyata, ya, memuaskan daging. Daging itu paling banter ukurannya hanya
merasa apa yang dia lakukan atau diciptakan itu kelihatan baik saja. Tapi walaupun itu baik, tapi itu tetap produknya daging. Ya, nah saudara, sebagai ciptaan baru, sekarang kita tidak memuaskan daging, kita harus memuaskan Allah. Oleh sebab itu, prinsip dasar ini harusnya segera dipahami ketika Anda lahir baru. Ciptaan baru adalah hamba Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi ciptaan baru malam hari ini, Anda adalah hamba Allah. Amin. Hamba Allah ini bukan berarti Anda punya gelar pendeta, ya, punya gelar STH, MTH, MDiv dan sebagainya. Saya nggak menghina ya, orang-orang yang punya gelar seperti itu. Saya sendiri punya, ya. Saya juga punya STH, ya, tapi bukan semakin tinggi hati. Ini benar-benar hasil sekolah Alkitab dulu. Ya. Nah, tapi saudara, penting walaupun Anda mungkin nggak punya gelar, Anda nggak punya jabatan secara organisasi, ya, tapi Anda adalah ciptaan baru, manusia baru di dalam Allah. Anda sekarang adalah hamba Allah. Amin. Anda adalah hamba Allah. Jadi Anda harus split. Anda harus bisa bedakan antara hamba Allah dan pendeta. Apakah semua pendeta itu hamba Allah? Belum tentu. Walaupun mereka berkecimpung ya dalam bidang rohani, dalam bidang pelayanan. Paulus sendiri mengatakan mereka melayani perut mereka sendiri. Ada tipe hamba Tuhan seperti itu juga. Hamba Tuhan seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai hamba Allah. Amin. Jadi walaupun pendeta belum tentu hamba Allah. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini Anda paham dulu dasarnya ini. Anda manusia baru, Anda ciptaan baru, Anda adalah seorang hamba Allah. Mulai rubah arah hidup Anda. Mulai rubah cara hidup Anda. Jangan melayani keinginan daging. Jangan nuruti keinginan daging. Mulai serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Lalu Roh ini akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Sehingga hidupmu akan menyukakan Tuhan. Amin. Nah sekarang arah hidup kita bukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara atau sia-sia. Arah tujuan hidup kita sekarang adalah mengejar yang mulia. Nah saudara, apa itu perkara-perkara yang mulia? Nah di sini kita lihat ya dalam materi kita. Menjadi hamba Allah yang maha besar adalah panggilan yang luar biasa tingginya. Saya pernah membaca satu buku karangan di orang luar negeri, judulnya adalah Panggilan Tertinggi. Wow. Dulu saya masih suka itu jajan ke toko-toko buku gitu, ya. Wah cari buku-buku ya, yang kira-kira bisa menambah wawasan seperti itu. Saya tertarik dengan satu tema itu, ya satu judul buku itu, Panggilan Tertinggi. Waktu itu lumayan juga sih harganya, ya. Tahun-tahun 90-an sekian, 98 atau 99, itu harganya kalau nggak salah 200 berapa gitu. Tak beli juga. Ya. Nah, kalau sekarang di kursi lumayan juga ya, itu harga buku yang 500-an kali ya. Nah, tebel sudah. Panggilan Tertinggi. Wah, saya menyempatkan diri ya dalam kesibukan pelayanan. Saya baca. Ya, setelah saya baca buku tebal itu tuh, setelah saya rangkum, intinya cuma satu. Ya, itu si penulis buku itu bilang, ya, banyak hal yang bisa Anda kerjakan dan lakukan di bumi ini. Tapi hanya satu perkara, ya, pekerjaan yang jenisnya mulia, dibanding dengan segala pekerjaan yang lainnya, yaitu melayani Allah yang maha tinggi. Jadi buku tebal itu,
Setelah saya rangkum, intinya cuma segitu kok. Itu memang ada kisahnya, ada sejarahnya, ada pengalaman dari si penulis itu, ya. Bagaimana jatuh bangunnya, dia mencoba untuk belajar melayani Allah dengan caranya sendiri awalnya. Sampai akhirnya dia mengerti. Perkara melayani Allah itu bukan keluar dari konsep dan ide saya. Ya, melayani Allah itu ternyata buka telinga, dengar apa yang dia perintahkan, lalu Anda mengerjakannya. Karena begitu simpelnya dan sangat-sangat sederhana dan mudahnya ini, banyak orang yang nggak bisa melakukannya. Men? Aneh ya? Melayani Tuhan itu sebenarnya simpel. Anda dengar instruksinya, Anda dengar perintahnya, lalu Anda melakukannya. Gampang kan? Tapi banyak orang nggak ada di daerah itu. Kenapa? Karena konsep berpikirnya berbeda. Dia masih manusia lama yang berpikir ala manusia. Apa yang bisa aku lakukan untuk Tuhan? Dia menciptakan ide-ide ini, menciptakan gagasan ini dan ini, buat plan ini dan itu dan sebagainya. Memang tujuannya untuk Tuhan. Tapi idenya dari mana? Idenya dari orang itu. Idenya dari daging. Ya, apa yang Tuhan? Ada hasilnya, tapi nggak ada nilainya. Yang dinilai Tuhan itu adalah pekerjaan yang dikenal oleh Dia. Yang dikenal oleh Dia itu tandanya, sumbernya dari Dia. Ini produkku. Jika didapati oleh Tuhan, itu produknya Dia, Dia kenal. Ini pekerjaan adalah ide gagasanku, makanya aku kenal. Tapi kalau idenya dari Anda, walaupun berhasil, walaupun baik, nanti pada akhir zaman Anda akan bilang, nah, hei pembuat kejahatan, aku nggak kenal. Betul nggak? Nggak kenal. Walaupun Anda berkecimpung di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai tidak dikenal. Paham saudara ya? Nah, sebelum lebih jauh, setelah kita menjadi ciptaan baru, arah hidup Anda harus berubah dulu. Amin. Masuk ke dalam pelayanan, yaitu panggilan yang luar biasa, ya, yang tingginya itu. Nah, saudara, sorry. Ini contoh. Sejak kegagalan orang Israel untuk dijadikan bangsa imam-imam karena mereka menyembah lembu emas di gunung. Rencana Allah membuat bangsa imam-imam itu ditunda hingga penebusan oleh Tuhan Yesus. Sekarang siapa saja yang mau percaya penebusan ini dipanggil untuk menjadi imamnya. Ya, belajar dari pengalaman bangsa Israel. Jadi ketika manusia itu sudah rusak, Allah memilih beberapa orang ya. Ada Nuh, dipilih oleh Allah. Tapi keturunan Nuh lama-lama juga jahat pula. Lalu Tuhan Allah itu memilih satu orang namanya Abraham. Dari Abraham itu akhirnya lahirlah sebuah bangsa. Namanya bangsa Israel. Nah, Israel itu dulu nama sebelumnya adalah Yakub ya. Yakub. Lalu diubah ketika di Peniel, bergumul dengan Allah, lalu Tuhan berkata, namamu sekarang bukan Yakub, tapi namamu adalah Israel. Akhirnya menjadi bangsa yang besar. Nah, suku-sukunya itu sebenarnya anaknya Yakub semuanya ya, dari Ruben sampai ke bontotnya Benyamin. Ya, Benyamin itu. Nah, 12 suku. Nah, saudara, ketika bangsa ini dipimpin oleh Musa, lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa dengar, ya, bangsa ini adalah bangsa spesial, beda dengan yang lainnya. Ya, kenapa bedanya? Yang lainnya itu enggak dipimpin langsung oleh Allah,
Mereka punya raja sendiri, punya pemimpin manusia. Tapi bangsa Israel itu nggak punya pemimpin. Kalau toh Musa itu hanya representatifnya Allah saja, hamba Allah, bukan seorang raja, ya. Nah, rajanya adalah Allah sendiri atas bangsa itu. Nah, tujuannya apa? Allah memilih bangsa itu. Sebenarnya seluruh bangsa ini penduduknya nanti akan dididik oleh Allah yang rajanya itu, ya, yang pemimpinnya itu. Nah, pemimpin bangsa ini yaitu Allah itu sendiri nanti akan membuat seluruh rakyatnya akan dijadikan semuanya imam. Ya. Imam. Jadi ide gagasan Allah membuat satu bangsa menjadi bangsa imam. Tapi saudara, rencana Allah itu ternyata nggak berhasil. Bukan Allahnya yang nggak mampu, manusianya. Ya, ketika Musa diberi perintah untuk naik ke gunung, menerima 2 loh batu itu, ya, lah di situ untuk meningkatkan standar daripada manusianya, rakyat itu harus diberi hukum-hukum itu. Ya, belum nyampe, belum selesai diterima oleh Musa. Bangsa ini telah berkhianat, menyembah patung lembu emas. Tapi hanya ada satu suku yang nggak menyembah patung lembu emas itu, yaitu suku Lewi, sukunya Musa itu. Nah, sejak saat itu, bangsa ini nggak menjadi bangsa imam semuanya. Sekarang hanya satu suku yang melayani 11 suku yang lainnya. Sekarang keimaman dipegang oleh oleh suku Lewi, ya, oleh suku Lewi. Nah, itu ceritanya seperti itu. Tapi rencana Allah ini sepertinya belum berakhir. Ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, dia kembali mengulang. Semua orang yang ditebusnya, yang masuk di dalam kerajaannya Yesus ini, sekarang Bapak juga punya tujuan sama seperti kepada bangsa Israel. Seluruh umatku ini nantinya akan aku jadikan sebagai kaum imam semuanya. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu, kita ini kandidat imam. Kita ini kandidat imam. Nah, sekarang sebelum kita bahas ya lebih lanjut tentang panggilan-panggilan ini seluruhnya, kita lihat dulu tugas daripada imam itu apa, atau peran daripada imam itu apa. Seorang imam adalah pelayan Allah. Amin. Seorang imam adalah pelayan Allah. Artinya apa? Hidupnya untuk melayani Allah. Motivasi baru dari hidup manusia baru adalah melayani Allah, bukan melayani diri sendiri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, khususnya dari Matius pasal 25, di situ kita memperoleh gambaran dari Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Bahwa ia memanggil kita sebagai hamba-hambanya untuk bekerja bagi dia, memperniagakan talentanya. Kalau dahulu pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, lalu ia mengutus murid-muridnya menuai di ladang pemberitaan Injil. Seperti itu jugalah pekerjaan Anda. Ya, nggak heran dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, ayat ini ditulis begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah, saudara, sekarang kita tahu, kita ini adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Nah, ada terjemahan katakan umat yang aneh, gitu loh. Nah, umat yang aneh itu apa maksudnya? Anehnya di mana? Kalau bangsa lain tadi, kalau digambarkan bangsa Israel, semuanya punya raja ya,
pemimpin manusia. Bangsa ini nggak punya. Jadi dipandang oleh bangsa-bangsa lain, ini aneh. Lah, apa gambarannya dengan kehidupan kita? Semua orang merasa punya hak atas dirinya, betul? Untuk menentukan arahnya. Untuk berpikir ini dan berpikir itu. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, dimiliki oleh Tuhan Yesus, Anda kehilangan hakmu semuanya. Aneh. Betul nggak ya? Karena apa? Rajanya bukan ego lagi. Sekarang rajanya adalah Yesus yang ada di dalam hatimu itu. Segala sesuatu Anda nanya Tuhan. Coba Anda lakukan seperti itu. Nanti orang-orang yang nggak mengerti, Anda akan dipandang aneh, bukan? Apa kamu nggak bisa mikir sendiri? Apa kamu nggak bisa mengambil keputusan sendiri? Dikit-dikit nanya Tuhan. Sok rohani kali. Enggak, bagi mereka aneh. Betul ya? Ya, aneh. Ya. Nah, saudara, ini memang keanehan. Tapi sebagi saya bukan aneh. Ini merupakan spesial. Amin. Hal yang istimewa. Boleh dipanggil dan menjadi imam bagi Dia yang menciptakan kita. Amin. Boleh melayani Tuhan itu anugerah yang terbesar. Jangan pandang pelayanan sebuah beban dalam hidup Anda. Pelayanan itu anugerah. Enggak semua orang mengerti hidup untuk melayani Dia itu. Ketika Anda bisa berpikir, menjadi imam yang menyenangkan Allah, itu hal yang luar biasa. Saya harap mulai rombak mindset Anda. Hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau ku hidup, itu enggak ya? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempitan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat dalam Matius 25 ya. Tuhan Yesus memberikan gambaran seperti ini. Tentang seorang imam yang di muka bumi. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan itu pulang, apa yang ditanyakan kepada orang-orang yang dipercayakan talenta tadi itu? Ada yang dapat 5. Ada yang dapat 2 dan ada yang dapat 1. Bagaimana hasilnya? Yang 5 bilang gini, puji Tuhan. Ya. 5 yang kau percayakan kepadaku sekarang jadi 10. Yang kedua juga dengan bangga mempersembahkannya. Oh ya, dengan wajah berbinar-binar kayak Samuel gitu ya. Dapat 2 dia. Ini Tuhan, 2 yang kau percayakan kepadaku. Sekarang sudah jadi 4 yang 1. Bukannya berterima kasih dipercayakan begitu. Dia protes. Aku tahu engkau adalah Tuhan yang jahat. Yang mengambil keuntungan. Betul enggak itu? Bla 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 bla. Pokoknya gitu. Nanti Anda cari sendiri. Baca sendiri. Betul enggak ya? Nah, engkau adalah Tuhan yang kejam. Dan sebagainya ya. Nah, jawaban Tuhan Yesus apa? Kamu tahu, aku cari untung. Kenapa kamu nggak menguntungkan aku? Sekarang
Hidup untuk Tuhan itu apa? Menguntungkan Tuhan. Amin. Apakah Anda sudah menguntungkan Tuhan belum? Atau sebaliknya? Jangan-jangan sampai saat ini, hidupmu terus melulu cari untung dengan Tuhan. Doa puasa kelihatannya. 40 hari, 40 malam. Lebih daripada tetangga kita. Mereka cuma 30, kita 40. Ujung-ujungnya, cari untung dengan Tuhan. Bergumul. Masih ada di daerah situ. Coba rombak cara hidup Anda. Tuhan, aku mau hidup menguntungkan Engkau. Apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau dan Engkau untung gitu loh. Ya. Karena waktu Tuhan datang, dia tanyakan apa? Jadi berapa? Ya, Tuhan pengen lihat labanya berapa, keuntungannya berapa. Apakah ketika Tuhan diberitahu keuntungannya oleh 5 dan 2 itu lalu bagi keuntungan sama dia? Oh enggak. Dia cuma bilang begini, sabaslah hambaku yang setia dan baik. Itu enggak ya? Keuntungan buat siapa? Tetap buat Tuhan. Amin. Rombak cara hidup Anda yang masih terus cari untung dengan Tuhan, malam hari ini bertobat. Tuhan, saya enggak cari untung dengan Engkau. Saya ditebus ini sudah menjadi orang yang beruntung. Kalau Anda mencari untung, ada 2 hal yang akan terjadi dalam hidup Anda. Yang pertama, arah hidupmu salah. Ya, harusnya menguntungkan Tuhan, Anda cari untung untuk hidup Anda sendiri. Yang kedua, Anda keluar dari rencana Allah yang telah memanggil Allah Anda ketika menebus Anda. Ketika dia menebus Anda akan dijadikan orang beruntung. Itu enggak ya? Dari semua yang enggak ditebus itu, Anda orang paling beruntung tuh. Paulus bilang gini, kalau Yesus tidak mati buat saya, dan dia tidak bangkit, aku orang paling malang di dunia ini. Bukan orang Surabaya. Orang paling malang di dunia ini. Betul nggak ya? Artinya apa? Paulus berkata apa? Karena aku ditebus oleh Tuhan Yesus yang telah berkorban untuk aku. Aku ini orang paling beruntung. Amin. Nah, status ini lebih penting daripada apa yang Anda dapat dari Tuhan. Jangan sampai Anda kehilangan status Anda sebagai orang beruntung karena Anda mengejar keuntungan. Amin. Statusmu bisa hilang. Status sebagai orang beruntung itu bisa hilang karena Anda mengejar keuntungan. Aku cari untung supaya jadi orang beruntung. Bukankah kamu sudah beruntung? Kok masih dicari lagi? Itu ketipu namanya. Betul nggak? Anda orang paling beruntung di dunia. Nah, roh keberuntungan itu ada di dalam diri Anda. Apapun yang engkau kerjakan, pasti berhasil. Amin. Karena apa? Anda orang beruntung. Status itu bisa mengubah, bisa membuat segala sesuatunya jadi seperti status Anda. Amin. Jangan kejar untung. Seorang imam adalah orang yang melayani dan menguntungkan bosnya. Menguntungkan Tuhan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus di muka bumi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan semua aktivitasnya, tujuannya cuma satu, membuat Bapaknya senang. Dia nggak cari kesempatan dalam kesempitan. Ya, Yohanes 4, baca di sini. Ayo, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil
mereka. Ya, saya bahas saja yang bagian 3-4-nya. Ya, Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tunduk dan taat pada otoritas Bapaknya. Sampai Bapaknya itu enggak tahan. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, Bapaknya bilang, "Nah, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan." Ini luar biasa. Teladan yang baik. Yesus melayani Bapaknya. Anda dipilih untuk menjadi seorang imam. Cara hidup Anda berubah. Arah hidup Anda juga berubah. Ya, ciptaan baru, manusia baru adalah imam yang melayani Allah, menguntungkan Allah dan menyenangkan hatinya Allah. Nah, saudara, mengejar perkara-perkara di dunia ini sebenarnya adalah mengejar hal-hal yang sifatnya sia-sia dan sementara. Kalau toh Anda mungkin puas dengan prestasi Anda sekalipun, ya, kepuasan yang Anda lakukan karena hasil dari sebuah jerih payah Anda itu hanya bisa Anda nikmati ketika Anda masih hidup di dunia ini. Tapi ketika Anda menghadap Tuhan, ternyata semua itu cuma sampah yang nggak bisa Anda bawa ke hadapan Tuhan. Ya, nah kita lihat di sini pengakuan daripada Salomo ya tentang kepuasan akan jerih payah. Salomo adalah seorang yang penuh hikmat dan dengan hikmatnya Salomo melakukan banyak hal yang besar. Apa prestasi yang pernah Salomo lakukan? Apa yang Salomo pernah kerjakan selama dia hidup di dunia ini? Pertama, ia pernah membangun bait suci yang sangat megah, ya, bagi Tuhan. Ia menjadikan Israel negara yang terkaya raya, puncak tertinggi dalam kejayaan Israel sepanjang sejarah. Ya, jadi ada prestasi yang luar biasa loh yang dilakukan oleh Salomo. Tapi saudara, perhatikan di sini. Salomo merasa puas awalnya dengan hasil pekerjaan tangannya sendiri. Tapi dalam hikmatnya, Salomo menyadari bahwa motivasi mengejar kepuasan terhadap pekerjaan sendiri ternyata adalah hal yang sama sia-sianya dengan hidup orang yang bodoh, yang tak berhasil dalam segala hal. Kedua-duanya sama-sama mati dan hasil pekerjaannya tak kekal. Bahkan ia menyesali diri mengapa ia dahulu begitu berhikmat. Nah, kita lihat ayatnya ya. Ini Salomo menulis sendiri dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 10 sampai ayat 12. Mari perhatikan. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, Salomo itu sepanjang hidupnya itu dipakai untuk menyelidiki banyak hal. Ya, makanya hasilnya juga luar biasa. Itulah yang disebut buah segala jerih payah. Tapi ayat 11 katakan begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. 12, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan oleh orang itu. Amin. Nah, ayat berikutnya.
Ini juga dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 2 ayat 13 sampai ayat yang 16. Ya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Perhatikan yang di headlight ini ya. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Apakah Salomo itu sedang frustasi? Oh enggak. Dalam puncak kejayaannya, dia tadi katakan, ketika aku meneliti, ternyata semua hasil jerih payahku itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena hasilnya tidak kekal, temporer. Betul nggak? Nggak kebawa ke sana. Nggak bisa ditukar poin di hadapan Allah. Nah, saudara, ketika Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara menjadi seorang imam, kita sedang melakukan proyeknya Allah. Bukan proyekmu. Apa yang Anda bangun, ya kemarin saya bahas ya, bangun apa yang Tuhan mau bangun. Jangan pernah membangun apa yang Tuhan tidak bangun. Jadi semuanya tergantung. Ya, dorongan atau yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita ini. Nah, saudara, berikutnya. Secara alamiah, ya, semua orang punya mencari kepuasan melihat hasil karya sendiri. Itu sebabnya waktu hidupnya dipakai untuk mengejar cita-cita atau keinginan-keinginan yang kalau berhasil, ia merasa puas hidup di dunia. Tanpa sadar bahwa itu semuanya adalah sia-sia juga. Karena hasilnya tidak kekal. Nah, saudara, Tuhan memanggil Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan buahnya kekal. Kepuasan terhadap jerih payah di dunia harus digantikan dengan kepuasan karena ketaatan di bumi dan kelak menjadi kepuasan karena pekerjaan Anda adalah kekal. Amin. Nah, saudara, ketika kita hidup di dunia ini, pastikan hidupmu ini menghasilkan buah dan buahmu itu kekal. Yohanes 15 ayat 16. Saya percaya Bapak Saudara sudah familiar dengan ayat ini ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepadaku bahwa kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi ya saya baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, Tuhan memilih kita. Bukan kita memilih. Ketika Anda dipilih oleh Tuhan, Anda dipilih untuk menghasilkan buah. Paulus menyadari arti sebuah panggilan, arti sebuah pilihan. Paulus gak pernah punya gagasan dari dirinya ketika dia masih namanya Saulus untuk mencari Tuhan Yesus, itu gak ada. Ya, justru kala itu Saulus itu kan sedang giat-giatnya mau menganiaya dan membunuh orang-orang percaya ya. Tapi di Damsyik itu akhirnya Tuhan sendiri yang menemui Saulus itu.
Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Saulusnya nanya, siapa engkau? Aku Yesus. Ya, aku Yesus itu. Wah, gitu. Yesus datang mencari, menemui, memilih Saulus. Nah, ketika Saulus sudah menjadi buta, ya, Tuhan Yesus bilang nih kepada Ananias yang disuruh mendoakan, ya. Kala itu Ananias kan takut mau mendoakan Saulus. Tapi Tuhan sendiri bilang, kamu harus doain orang itu. Sebab orang itu adalah pilihanku. Dia akan menjadi hamba Tuhan nantinya. Nah, Tuhan yang memilih, ya. Aku memilih itu. Yohanes 15 ayat 16 ini sudah dikatakan ketika Tuhan Yesus masih ada di bumi kepada murid-muridnya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Ketika Paulus sudah menjadi rasul, dia dihadapkan dua pilihan. Kalau dia ditanya, Paulus, kamu mati sama hidup pilih mana? Ditanya gitu, ya. Nah, Paulus bilang ini, ya kalau disuruh milih, sebenarnya pilih mati. Kalau aku mati ketemu sama Tuhan. Tapi kalau belum dipanggil untuk mati dan harus hidup, itu artinya aku harus menghasilkan buah. Ini orang yang mengerti arti panggilan, saudara. Jadi dia sangat konsisten, ya. Statement-statementnya itu memberkati kita semuanya. Banyak orang itu hanya mencomot statementnya Paulus, tapi nggak mengerti sejarahnya. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Anda harus mengerti dulu. Kenapa Paulus itu ngomong seperti itu? Apakah itu selaras dengan hidup Anda atau tidak? Apakah statement itu cocok dengan Anda atau tidak? Kalau hanya keren-kerenan aja, betul nggak ya? Nah, tapi nggak Anda lakukan, nggak terjadi di dalam hidupmu. Amin. Paulus bilang, ya, kalau aku mati, aku ketemu Tuhan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, artinya aku sedang ditentukan untuk menghasilkan buah. Nah, hidup itu untuk menghasilkan buah. Dan pastikan buah yang Anda hasilkan itu punya nilai kekal. Amin. Jangan asal berbuah. You know, Pak, saya sudah berbuah, anak saya 11, Pak. You know, itu lain tuh. You know. Iya, kok banyak kenapa? Ya dulu kan ada slogannya banyak anak banyak rezeki. Coba sekarang banyak anak itu. Bingung memeliharanya. Titipin sana, titipin sini nantinya, ya. Nah, Saudara, sekarang kita mulai, ya. Hidup ini harus diprioritaskan. Caranya gimana? Ya. Ketika kita dipanggil oleh Allah, sekarang kita harus mulai menyucikan diri kita dari perkara-perkara yang unclean dari dunia ini, ya, menyucikan diri. Nah, mereka yang menyadari panggilan hidup, ya, panggilan hidup yang baru ini akan menyucikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan memperlengkapinya untuk tugas-tugas pelayanan, ya. Nah, kita jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kenapa Tuhan menganjurkan kita untuk menyucikan diri kita? Ya, barang siapa menyucikan dirinya, tadi dikatakan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi perabot-perabot yang mulia. Ya, saya gambarkan seperti ini. Semua yang sudah punya rumah, dalam rumah Anda itu ada perabot-perabot, ya. Nah, ada perabot-perabot yang pantas ditaruh di ruang tamu, taruh di meja
etalase, ya, di lemari hias, ya, dekat dengan kursi tamu. Nanti kalau ada tamu datang gitu ya, tamunya bisa melihat, ya sedikit dipajang, dipamerin gitu. Kenapa? Karena barang itu pantas untuk dipamerin. Tapi ada barang-barang yang ada di dalam rumah Anda, perabot-perabot yang ada di dalam rumah Anda, yang letaknya di dapur. Panci gosong, panci penyok, gitu ya. Apalagi ember pecah, tempel pakai aspal. Aduh, sayang dibuang. Wah, jadi kalau Anda pengen lihat barang-barang yang nggak berharga di tempat orang itu, ya Anda masuk ke dapurnya. Betul nggak itu? Pajan yang sudah gosong tadi itu habis goreng apa? Ikan tongkol loh. Nah, saudara gitu, macam-macam loh. Gitu. Nah, ada juga saudara, ya. Kalau Anda pergi ke kamar mandinya, ya, sekarang kan toilet orang-orang modern ini rumahnya dari kamar mandi gitu ya, di dalam rumah. Nah, di dalam kamar mandi itu selain ada sampo, ada sabun, ya, ada ini dan itu, ada itu yang dipakai alat dipakai untuk bersihin kloset itu. Anda tahu apa? Namanya rakbol itu ya, nggak usah lah. Ya, nah dalam rumah itu ada perabot namanya pembersih kloset itu, sikat kloset itu. Ada di dalam rumah ya. Nah, jadi kualitas itu akan menentukan pekerjaannya juga. Kualitasmu bagus, kerjanya nggak berat, cuman duduk tenang, dinikmati dan dikagumi oleh orang banyak. Betul nggak ya? Ditaruh di etalase, bagus banget ini barangnya, dan sering dibersihin ini sama yang punya. Kalau pegangnya hati-hati supaya tidak pecah. Kenapa? Barang berharga. Ya lah? Nah, tapi saudara, ada perabot-perabot yang dipakai itu untuk nggosokin itu loh, yang kotor-kotor itu, ya. Dan pegangnya tuh nggak pelan-pelan, kata biarin. Nah, saudara, sekarang tadi menurut Timotius tadi, ya, kita ulang lagi di sini dalam 2 Timotius 2:21, perhatikan ya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Nah, mau nggak saudara? Jadi barang yang ditaruh di etalase, semua orang menikmati Anda. Atau Anda mau jadi yang tadi itu, buat gosok-gosok. Kloset tadi itu. Nah, pilih yang mana? Kalau Anda pilih menjadi barang yang mulia, ada satu syarat yang harus Anda kerjakan, yang harus lakukan. Menyucikan diri dari perkara-perkara yang jahat. Menyucikan diri dari perkara-perkara yang jahat. Jadi jangan sembarang melakukan sesuatu. Pilih pekerjaan yang paling mulia itu apa. Nah, menyucikan diri. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan, itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya, berpikir sendiri atau mengadopsi pikiran dari orang-orang sekitar Anda, itu sebenarnya unclean, jahat. Tapi berpikir Allah Tuhan, itulah yang baik. Nanti kalau Anda melakukan apa yang Tuhan mau, pekerjaanmu dianggap mulia. Karena apa? Itu idenya sang mulia itu. Bukan ide Anda sendiri. Amin. Nah, terus kita lanjut dulu. Untuk itu, Tuhan menyediakan nih, supaya kita menyucikan ya, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar, untuk mempersiapkan mereka. Nah, Efesus 4, ya, ayat 11 sampai 12. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat berikutnya, Ibrani 13, 20 sampai 21. Kiranya Allah
sumber damai sejahtera, ya, yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, kita harus berubah menjadi mulia, dan apa yang kita lakukan juga pekerjaan yang mulia. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang melakukan itu disebut serupa dengan Yesus. Kadang-kadang kita menyanyinya, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Tuhan, Yesus, aku mau sepertimu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ubah aku menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Nah, saudara, ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, Anda nggak langsung jadi seperti Yesus, enggak. Itu melalui satu proses yang namanya pertumbuhan. Amin. Nah, jadi oke, targetnya ya. Roma pasal 8, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini target, saudara. Ya, kita diubah untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, manusia baru itu harus terus-menerus bertumbuh sampai menjadi serupa Kristus. Tak boleh berhenti tumbuh, sebab orang yang berhenti tumbuh akan menurun dan balik kepada dasar lagi. Harus memulai lagi sebagai pemula. Nah, saudara, selama Anda belum menjadi seperti Kristus, jangan sekali-kali berhenti bertumbuh. Jadi kita sedang dalam tahap apa? Pertumbuhan. Ya. Nah, saudara, 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita tuh sedang dalam proses untuk diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terus bertumbuh. Jangan pernah berhenti bertumbuh sebelum Anda sama seperti Yesus. Amin. Jadi mulai hari ini nih, pertumbuhan Anda terus. Aku harus mulai bertumbuh. Tumbuh. Nah, saudara, proses pertumbuhan itu biasanya dibutuhkan ya sarana untuk bertumbuh. Namanya apa? Suffering atau penderitaan. Banyak orang kadang-kadang takut menderita. Tapi Tuhan kadang-kadang izinkan penderitaan itu. Bukan dia itu menghukum Anda, tidak. Tapi itu melatih otot-otot iman Anda, supaya Anda apa? Semakin kuat, semakin tumbuh seperti Yesus. Ya. Nah, saudara, kalau orang pengen ototnya kuat itu ya, dia cari barbel ya, beban tuh. Apakah angkat barbel itu enak? Ya enggak. Enak angkat apa namanya? Tempe mendoan, itu enggak itu? angkat jauh lebih enak itu. Dah enteng kenyang itu enggak ya? Lalu angkat barbel tuh, berat. Ya, saya ingat ya. Istri saya pengen olahraga, terus apa disuruh beli yang barbel, nyatanya yang sekilo aja, gitu, kiri kanan. Waktu beli sampai rumah, kok berat banget, sampai hari ini nggak dipakai.
Lucu-lucu juga. Betul tuh. Enggak percaya tanya sendiri. Saya tanya aja. Kenapa sih kok nggak dipakai? Nah, sudah saya cariin kalau nggak gitu ya. Nah, berat. Nah, kalau mau ototnya kuat, enggak lah, harus sering angkat-angkat itu loh. Nah, penderitaan yang Tuhan izinkan kadang-kadang. Tuhan nggak iseng. Itu untuk melatih otot-otot iman Anda. Amin. Nah, nanti kalau sudah nggak diperlukan, ya hilang lagi. Itu enggak ya? Nah, kadang-kadang bukan berarti Anda bebas hambatan. Nah, itu kalau beban sekilo sudah beres, ya Anda sudah ini, sama Tuhan ditambah lagi. Ya. Yang 2 kilo, 5 kilo. Kok tambah berat Tuhan? Nah, Anda menggenapi apa yang dikatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melampaui kekuatanmu. Anda kuat ngangkat 5 kilo, dikasih 5 kilo. Betul nggak ya? Nah, oh kenapa saya lebih berat dari dia? Tuhan melihat Anda bisa. Betul nggak ya? Dia tak pernah punya rancangan mencelakakan Anda. Rancangan-rancangan Allah adalah rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita harus tahu, ya, walaupun banyak penderitaan, banyak masalah yang kita hadapi, ya. Nah, tapi itu untuk bahan latihan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan untuk membawa kita kepada kemuliaan. Amin. Nah, saudara, pastikan ada Tuhan di dalam hidup Anda. Siapa yang ada di dalam tubuhmu itu? Bagaimana seseorang dapat menjadi serupa dengan Yesus? Ternyata itu dilakukan melalui pergaulan setiap hari dengan Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, prinsip ini prinsip dasar, saudara. Ya, jadi pergaulan akan mengubah seseorang untuk menjadi sama dengan orang itu. Dua orang yang bergaul indah dan dekat satu dengan yang lain, lama-kelamaan wajah mereka akan berubah menjadi mirip satu dengan yang lain, betul? Nah, contoh di dalam Alkitab, ada namanya Henokh, ya, di zaman purba, sebelum banjir zaman Nuh. Henokh itu bergaul dengan Allah selama 365 tahun, menjadi sahabat Allah, sehingga ia diangkat langsung ke surga dan tidak mengalami kematian. Ya, apa yang dilakukan oleh Henokh sehingga dia bisa rapture itu? Dia nggak ditulis seperti Elia, seperti Musa, seperti Elisa, wow, yang melakukan banyak hal yang hebat-hebat. Enggak. Alkitab cuma mencatat Henokh bergaul karib, berjalan bersama dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi karena diangkat oleh Tuhan. Dia nggak membangun prestasi sedikit pun. Dia nggak membangun sesuatu yang hebat-hebat di muka bumi ini. Itu nggak? Nggak ada spektakuler dalam hidupnya ini. Ya, tapi ada satu perkara yang dilakukannya. Hubungannya dengan Tuhan. Dia bergaul. 360, berapa tadi? 65. Ya, 365 tahun. 365 tahun. Lah Pak, jangan sampai juga, jangankan 365 tahun, Pak. 365 hari aja kan 1 tahun, Pak, namanya. Enggak. Itu aja, Pak, udah rasanya tuh wah. Ya, bayangin sudah 365 tahun bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Henokh coba? Kira-kira. Coba nih ya, kalau saya jalan nih bareng sama Semi, apa yang saya lakukan pada Semi? Saya banyak cerita, ada nggak ya? Cerita pengalaman saya, ada nggak ya? Lalu Semi nanya, Pak, gini-gini nih. Saya kasih arahan, bukan? Saya kasih dukungan,
Saya kasih dorongan, saya kasih nasihat. Ketika Henok 365 tahun jalan dengan Allah, apa yang Tuhan kerjakan kepada Henok? Apa kira-kira yang ditanyakan Henok kepada Tuhan itu apa kira-kira? Nggak ada catatannya. Betul nggak? Tapi Anda bisa bayangkan nih, kalau Anda berjalan dengan senior Anda, orang pemimpin Anda. Ya, dulu ketika saya kemana-mana bareng sama Pak Andreas tuh, kalau pas pergi keluar kota itu, 14 hari, kadang-kadang ke Palembang, 14 hari di Medan, 14 hari di Siantar, 14 hari ada di Balige. Waduh, ya, hampir 1 bulan, ya, Toraja dan Mamasa. Jalan dan sering nih tidur satu kamar dengan Bapak. Banyak yang saya tanyakan. Dan kadang-kadang Bapak ngomong nih secara personal, ya, bukan khotbah di umum. Ada teguran yang diberikan, ya, ada pujian yang diberikan oleh pemimpin saya itu, ya. Nah, jadi berjalan dengan Allah itu jauh lebih indah lagi, lebih indah daripada berjalan dengan pemimpin Anda itu. Lakukan mulai hari ini. Waktu berjalan terus. Henok itu bisa mencapai puncak sampai dia akhirnya diangkat. Ya, mengalami rapture. Butuh waktu 365 tahun. Kalau Tuhan memberikan waktu pada kita 120 tahun nih. SK-nya kan begitu. Sekarang umur saya berapa ya? Lupa. Ya, udah di atas gocap nih ya. Nah, sudah di atas 54 ya. Nah, umur saya ini kalau kesana kan ini tinggal setengahnya kira-kira. 60 sekian tahun. Dibanding dengan Henok 365 tahun. Nah, saudara nih, bayangkan saudara itu. Ya, speednya yang saya lakukan harus berapa kali dari Henok untuk mencapai puncaknya seperti itu. Ya, nah ini penting ya. Jadi kita harus bergaul dengan dia untuk kita bisa serupa dengan dia. Amin. Nah, saudara. Orang yang mengakui Tuhan Yesus yang hidup di dalam dirinya dan tak pernah membuat keputusan-keputusan atau tindakan sendiri kecuali dengan persetujuan Tuhan dan selebihnya mengikuti dorongan intuisinya yang dikendalikan Tuhan Yesus di dalam dirinya akan memanifestasikan Yesus di dalam hidupnya. Ya, Galatia pasal 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup Allah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya. Nah, arah hidupnya ke sana. Kejadian 5, 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperoleh Matusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Nah, saudara, diubah menjadi serupa dengan dia akhirnya. Bagian terakhir untuk malam hari ini. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai imamnya Allah itu, kita memulai pelayanan. Dan tadi kan, tanpa Tuhan memilih atau membangkitkan hamba-hambanya sendiri. Tak seorang pun perlu mengangkat dirinya menjadi hamba Tuhan. Tetapi mereka yang selalu menyediakan dirinya bagi dia, Tuhan akan mengutusnya untuk satu tugas. Amin. Jadi jangan angkat-angkat dirimu sendiri ya untuk jadi hamba Tuhan. Kalau Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan perintah kepada Anda dan Anda mulai melakukannya, Anda sekarang adalah hamba Tuhan. Amin. Karena Tuhan memberikan tugas kepada Anda. Bukan karena Anda punya gelar ini dan gelar itu. Amin. Paulus yang sedang giat-giatnya menganiaya orang Kristen pun
tak berdaya menolak panggilan Tuhan untuk berbalik melayaninya. Simon, si tukang sihir, ini contoh kebalikannya ya. Walau sangat ingin memiliki kuasa yang dimiliki Petrus, tak kuasa membeli jabatan itu, ya. Tapi yang selalu rajin menyediakan diri dalam segala bentuk pelayanan, tubuh Kristus seringkali tumbuh terus sampai dipilih oleh Roh Kudus menjadi pelayan Tuhan. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu Tuhan sendiri yang pilih. Amin. Nah, bukan karena koneksi Anda dekat dengan siapa. Banyak orang mengangkat dirinya sendiri menjadi hamba Tuhan tanpa ada pengutusan yang jelas dari Tuhan sendiri. Banyak mengaku-ngaku jadi hamba Tuhan tanpa peneguhan dari Roh Kudus atau nubuat yang jelas adalah berbahaya. Ia akan berterus terang kelak pada akhir zaman. Aku tidak mengenal engkau. Yuk kita lihat ayat-ayatnya ya. Kisah 8 ayat 18 sampai 20. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ya, nah, saudara, hati-hati, jangan Anda membeli pelayanan. Sekarang Anda lihat ya, ada kelompok-kelompok. Lihat orang kaya nih, cinta Tuhan nih, kelihatannya gitu ya. Lalu cepat-cepat supaya dia tidak diambil oleh gereja lain atau kelompok yang lain. Lalu cepat-cepat dipercayakan, diangkat, dan boleh melayani. Ini bukan rahasia lagi, saudara. Ya, sudah ada banyak. Jadi kalau direbut nih, ini orang paling kaya yang gini, royalnya luar biasa. Persepuluhannya setiap bulan itu 1 M. Ya, udah diincer sama kelompok begini, cepat dikasih apa namanya? Selendang itu ya, itu ada levelnya. Langsung kasih selendang yang paling tinggi. Wow. Langsung diakui kamu milikku. Wow, gitu. Lalu dipercayakan suruh buka pelayanan. Baru buka pelayanan, kudeta, pindah dari organisasi itu. Merasa bisa melayani sendiri, membangun gereja sendiri, mempengaruhi yang lain-lainnya dengan duitnya juga. Ya, seperti itu. Pernah ditawarin oleh orang kaya, Pak Gideon, ikut kami yuk bikin gereja. Semua nanti kami yang urus. Bapak tinggal khotbah aja gini lembaga. Nah, saudara, aduh ya. Tapi saya sudah diingetin Pak Andreas dulu. Bukan duit persoalannya, tapi hati. Wah, puji Tuhan, saya tolak. Saya tolak, dia marah sama saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kehilangan orang kaya nggak masalah. Asal nggak kehilangan Tuhan, amin. Banyak orang kadang-kadang sayang. Loh, kamu kehilangan dia ini, ya, dia nggak memberkati kamu lagi loh. Saya hidup bukan karena orang, saya hidup karena Tuhan. Saya bukan hamba orang, saya hamba Tuhan, amin. Harus tegas dalam hidup ini. Dan jangan menawarkan duit supaya Anda masuk dalam pelayanan. Ya. Nah, hati-hati ya. Uang bisa ya, membuat Anda populer dalam pelayanan. Tapi Anda lihat kualitasnya pasti nggak benar. Amin. Nah, terus kita lanjut lagi. Kisah 9, 10-12. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepada dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Ya, ia sedang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Amin. Jadi saya percaya Paulus itu menjadi hamba Tuhan bukan karena dia diangkat oleh orang,
Tuhan angkat sendiri. Hasilnya Anda tahu? Nggak diragukan lagi ya. Siapa yang nggak bangga melihat hasilnya Paulus? Dan sering dijadikan standar ya. Kalau Anda nggak bisa mengikuti Yesus, coba ikutin polanya Paulus. Betul nggak ya? Paling tidak gitu loh. Betul nggak tahu? Nah, Paulus sendiri yang berkata, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Wow, keren banget tuh. Betul nggak tahu? Komitmennya, waktunya pendek, ya. Tapi Paulus bisa hidup seperti Yesus yang luar biasa itu. Nah, Bapak Saudara, ayat terakhir malam hari ini. Kisah 15, ayat 22 dan ayat 23. Nah, ini lompat ya. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang-orang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu. 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Ya, nah saudara, sekarang Roh Kudus juga akan berbicara kepada para pemimpin atau penatua-penatua yang akan mendelegasikan dan memberikan mandat kepada orang-orang yang diangkat untuk menjadi seorang hamba Tuhan itu. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini ya kita sudah menyelesaikan materi kita tentang manusia rohani. Ya, saya percaya ya yang telah kita pelajari ini sangat memberkati kita semuanya. Oke, kita akan berjumpa lagi nanti hari Senin. Kita libur Sabtu dan Minggu. Nah, hari Senin nanti kita akan membahas tentang hati nurani. Ya, ayo baca teman-teman yang lainnya ya. Hari ini tadi saya lihat banyak ya yang sudah keluar juga ya. Tadi sudah 85 di sini. Ayo saudara, supaya mereka juga sama-sama mendapatkan berkatnya dalam kebenaran firman ini. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.